Ribuan warga Filipina berjalan kaki ke tempat kerja dan viral di media sosial setelah negara tersebut resmi menetapkan status darurat energi nasional. Krisis ini dipicu menipisnya stok bahan bakar minyak yang diperkirakan hanya cukup sampai 45 hari ke depan. Sedangkan di Thailand hingga kini BBM masih cukup langka. Banyak SPBU yang kosong, namun ada juga antrean panjang kendaraan di SPBU di berbagai daerah di Thailand. Situasi ini dipicu oleh kepanikan warga dalam membeli bahan bakar minyak atau panic buying, serta faktor ketidakpastian harga energi global. Thailand dilaporkan mengalami kepanikan warga dalam mencari bahan bakar di tengah krisis ekonomi global. Hingga kini bahan bakar di Thailand juga cenderung naik. Tim Liputan NTV melaporkan. Jadi kalau kita melihat seperti apa ya kita harus menguatkan stok storage tadi ya dalam negeri begitu. Ya paling tidak jangan 20 hari banget lah, ya 50 hari lah minimal seperti Australia. Ya kalau kita lihat ya Indonesia memang dari sisi cadangan strategis itu paling minim. Hanya 20 hari. Negara lain sudah di atas 40 hari. Filipina saja 45. Ya. Negara tetangga kita di level 50. 50. India 70, kemudian Cina, EU 90, Korea Selatan itu sekitar 200, Jepang 240. Ya. Jadi kita terlalu minim. Apalagi ini ke depan ketergantungan kita kepada BBM dan LPG import itu kan makin tinggi. Karena demand di dalam negeri makin meningkat, produksi tidak bisa catch up. Ya. Kemudian kita juga melihat geopolitik ini kan makin dinamis. Betul. Sehingga menurut saya kalau kita berbicara ketahanan energi, kita harus invest untuk membangun cadangan strategik. Saya melakukan perhitungan kasar, berapa sih yang diperlukan supaya kita bisa mempunyai cadangan 90 hari. Kira-kira 331 triliun rupiah. Ini refined oil-nya plus infrastrukturnya, storage-nya. Jadi 331. Ya sebenarnya kalau kita mau menghemat MBG 50%, dalam 2 tahun kita sudah mempunyai storage yang sesuai dengan standar internasional. Dan menurut saya ini sangat urgent untuk kita miliki. Tidak harus 90 lah, barangkali 60 atau 50, tetapi 20 terlalu sedikit. Terlalu Itu pendek. sudah memenuhi konsumsi minyak kita yang 1,5 juta per barel itu ya? Ya, ini dengan asumsi konsumsi setiap harinya 1,6 juta barrel. Dan untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya cukup rentan adalah sekitar 50% minyak kita itu secara langsung atau tidak langsung diimpor dari negara teluk. Kalau kita berbicara LPG, 56 hingga 60%. Artinya memang cukup rentan. Dalam waktu yang singkat, dalam waktu kurang dari 20 hari, kita harus melakukan realokasi sumber dari Middle East ke negara-negara lain yang available, ya Rusia, Amerika Serikat, dan Afrika. Tentunya ini tidak mudah. Tetapi kalau kita lihat komitmen pemerintah, komitmen Menteri SDM yang beliau sangat confident bisa melakukannya, insya Allah ini bisa terwujud. Tetapi menurut saya ini sesuatu yang sangat berisiko. Tapi sikap antisipatif Indonesia sendiri sejauh ini seperti apa sih Pak Wija kalau kita berkaca dari negara tetangga, bahkan Malaysia sudah mengambil langkah ya untuk penghematan energi di saat mungkin Hari Raya Idul Fitri. Dan kemudian seiring berjalannya waktu juga mengambil langkah sigap begitu ya untuk bisa menembus Selat Hormuz. Bagaimana dengan Indonesia? Ini memang di awal kita agak telat merespon, seperti mesin diesel telat panas ya. Tapi akhir-akhir ini saya melihat koordinasi mulai berjalan dengan baik. Meeting-meeting yang dipimpin oleh Menko Perekonomian membahas beberapa aspek. Saya pikir ini sesuatu yang bagus. Baru kali ini di Indonesia ada masalah, kemudian Menko memimpin rapat. Biasanya kan top down dari presiden, menteri-menteri menjalankan. Saya rasa ini proses yang bagus. Kita sedikit telat. Kita bandingkan misalnya dengan Singapura. Begitu ada serangan Amerika di Iran, Presiden Singapura kemudian pidato. Kita akan menghadapi masa-masa sulit. So be prepared. Mahathir, Anwar Ibrahim juga mengeluarkan statement. Kemudian Presiden Filipina bahkan lebih dramatis lagi, mencanangkan darurat energi, WFA, dan lain sebagainya. Walaupun menurut saya darurat energi itu terlalu tajam, sehingga ini menakutkan dunia bisnis. Sehingga akhirnya kan di-soften oleh sang presiden sendiri. Kita memang di awal agak terlambat, kita mulai dengan jawaban narasi para menteri yang tidak terkoordinir. Ini sayang sekali, tetapi alhamdulillah sekarang situasinya sudah membaik. Ya.
Oke, apalagi baru-baru ini yang kita melihat ramai di media sosial itu tadi Pak Wijaya mau saya bahas ya, narasi para menteri ya, karena kan media ini bisa mungkin ya mengutip yang kemudian salah tangkap ya. Betul. Jadi seharusnya seperti apa sih yang ada optimisme tapi kita juga harus waspada begitu. Betul. Memang setiap narasi yang keluar itu harus dipertimbangkan dampak ke masyarakatnya. Okay. Ketika kita hanya menyatakan bahwa cadangan kita aman kok, masih 20 hari, ini terus terang membuat panik. Karena masyarakat banyak yang salah tangkap, oh setelah 20 hari berarti tidak ada lagi BBM gitu. Padahal yang terjadi sesungguhnya pemerintah kan berusaha keras untuk mencari sources sumber-sumber LPG dan BBM baru begitu ya. Nah, dalam konteks ini juga koordinasi di level menteri-menteri ekonomi menurut saya juga harus dibikin lebih solid lagi. Ini trennya sudah bagus. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ini tidak hanya bagaimana kita mendapatkan minyak, tapi bagaimana fiskal kita kuat menanggung kenaikan biaya. Karena subsidinya pasti meledak. Hitung-hitungan Kementerian Keuangan, kalau harga BBM naik $1, defisit itu akan naik 6,8 triliun. Nah, kalau kita lihat harga sekarang, 108 US dollar per barrel, kita pakai Brent ya, sudah naik 38 US dollar, berarti defisit kalau ini bertahan di level itu akan berada di sekitar 200 hingga 240 triliun tambahannya. Jadi ini tidak saja mendapatkan minyak, tapi bagaimana mengelola subsidi, bagaimana mengelola fiskal, bagaimana mengelola defisit. Karena ujung-ujungnya defisit ini kan harus ditutup dengan hutang. Ketika pasar hutang dunia sekarang sedang tidak kondusif, bolehlah defisit dilebarkan secara regulasi. Memang melanggar undang-undang, tapi kan dengan menerbitkan Perpu ini beres. Tetapi pertanyaannya adalah bukan defisitnya 3%, 4%, tetapi siapa yang akan mau mengabsorb surat utang yang kita terbitkan pada saat kondisi dunia sekarang sedang tidak kondusif. Dan ada tren di mana peminat surat utang kita itu makin menurun. Baik, oke, kita tanya lagi ke Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina, langkah Iran dengan menutup Selat Hormuz dan hanya membuka bagi negara-negara dalam tanda kutip pilihan dari Iran saja begitu, Malaysia sudah bisa tembus, bagaimana dengan Indonesia? Iya, kalau kita lihat diplomasi yang dilakukan oleh Malaysia, ya Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini diplomasi yang realis ya, memang betul-betul memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan kemudian dengan berani melakukan negosiasi langsung dengan Iran dan akhirnya hasilnya kapalnya Malaysia sudah boleh lewat dan itu didahului dengan pernyataan yang sangat terbuka, sangat belak-belakan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel itu salah dalam situasi ini. Artinya yang salah adalah Amerika Serikat dan Israel seharusnya tidak menyerang Iran dan kemudian juga mengakui hak Iran untuk membalas. Nah, artinya ini kan sebenarnya pernyataan diplomatik ya, tapi karena betul-betul tegas menyatakan siapa yang salah, ini buat Iran sudah menjadi bukti bahwa Malaysia ini berpihak pada Iran. Nah, itu yang membuat akhirnya diizinkan ya kapalnya Malaysia lewat. Sekarang pertanyaannya kalau Indonesia bagaimana sejauh ini? Yang saya lihat Indonesia itu masih melakukan diplomasi yang sifatnya normatif ya, artinya masih bicara soal hal-hal yang ya aturan hukum internasional, kemudian meminta dua pihak menahan diri, tapi tidak secara tegas menyebutkan ini kesalahannya siapa dan tidak secara tegas memberikan dukungan kepada Iran, karena padahal Iran itu menurut hukum internasional memang berhak karena dia diserang duluan, ya berhak untuk membalas. Dan kemudian juga yang saya lihat kita itu kan sebenarnya impor kita itu hampir 60% itu dari Timur Tengah. Jadi meskipun kita tidak bergantung minyak dari Iran, tapi karena yang disebut Timur Tengah, penghasil minyak Timur Tengah itu kan misalnya Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab itu kan harus lewat Selat Hormuz. Jadi kita memang berkepentingan juga dengan Selat Hormuz ini dibuka, sehingga memang saya pikir diplomasi kita perlu lebih realis ya dan lebih berani lagi untuk menyatakan sikap. Dan saya pikir ini kalau melihat pengalaman Malaysia ini efektif ya untuk
membantu kita bisa mendapatkan akses minyak lagi dengan leluasa. Karena kalaupun dinyatakan mau cari dari negara lain ya bisa saja, tapi sekarang kan buktinya 60% lewat Selat Hormuz loh impor kita. Dengan cara apa kita menutupi yang 60% ini? Tentu sulit sekali. Dari Amerika itu hanya 10%. Kita nggak bisa berharap 50% ada tambahan dengan segera bisa datang dari Amerika Serikat, apalagi jaraknya juga sangat jauh. Kalau dari Timur Tengah kan seminggu sudah bisa ya sampai ke Indonesia, tapi kalau dari Amerika itu bisa hampir sebulan baru nyampe. Nah ini kan masalah besar, sehingga saya pikir pemerintah memang perlu melakukan langkah yang lebih berdampak lagi ya, alih-alih diplomasi yang normatif. Ya. Jika RI melakukan tindakan pernyataan tegas seperti yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, Mbak Dina, apakah ada dampak yang kemungkinan dikhawatirkan oleh RI sendiri, misalnya tentang kenaikan tarif oleh Trump? Saya pikir kan masalah tarif ini seharusnya sudah selesai ya, karena kan dari Mahkamah Agung yang Amerika Serikat sendiri sudah menyatakan Trump itu salah, nggak boleh ya menetapkan tarif semaunya seperti itu. Dan kalau kita melihat bagaimana negara yang berani itu sebenarnya justru malah peluangnya untuk mengambil keuntungan itu lebih besar dibanding negara yang malah takut gitu ya. Jadi kalau semakin takut semakin ditekan, tapi ketika semakin berani justru pihak counterpart kita itu akan lebih menghormati sebenarnya ya. Jadi seharusnya tidak perlu ada keraguan dalam hal ini. Baik, Mbak Dina Sulaiman dan Pak Wijayanto Samirin serta pemirsa, tetaplah bersama kami. NTV Prime masih akan kembali usai jeda azan maghrib berikut ini.